Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Saya harap dalam keadaan sehat dan juga bahagia. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dwi Reski Anandari Sulaiman, SPSI MSI, sebagai dosen pengampu dari mata kuliah Psikologi Pendidikan yang telah memberikan kesempatan pada kelompok kami untuk memaparkan materi yang akan kami bawakan. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah hadir pada perkuliahan pada pagi hari ini. Saya harap teman-teman semua bisa tetap fokus selama beberapa menit ke depan. Perkenalkan, saya Ahmad Siddiq Mapatundru yang akan bertugas sebagai moderator pada presentasi kelompok kami hari ini. Saya tidak sendiri, saya bersama rekan-rekan saya, yaitu ada Saudara Naswan Ahmad Irsyam Masompongan, kemudian Saudari Syakira Maisa Salsabila, dan Saudari Rizky Anhar. Kami dari kelompok 1 akan membawakan materi dengan judul Teori Belajar Behavioristik, Prinsip Reinforcement, dan Hukuman dalam Pembelajaran. Sebagai pengantar, mari kita pahami terlebih dahulu latar belakang dari materi ini. Jadi teori belajar itu merupakan seperangkat konsep yang menjelaskan bagaimana proses belajar itu terjadi. Jadi teori ini itu menjadi landasan dalam menentukan metode, pendekatan, dan teknik mengajar yang efektif. Nah, salah satu teori yang berpengaruh besar yaitu adalah teori behavioristik yang memandang belajar itu sebagai perubahan perilaku. Nah, dengan memahami teori ini, khususnya konsep reinforcement atau penguatan dan punishment atau hukuman, nah kita bisa melihat bagaimana perilaku siswa itu dapat dibentuk, dipertahankan, atau bahkan diubah dalam konteks pembelajaran. Untuk memulai, mari kita dengarkan pemaparan beberapa materi yang akan disampaikan oleh rekan-rekan kami. Kepada pemateri, waktu dan tempat dipersilakan. Materi pertama yaitu definisi teori belajar behavioristik dan tokoh utama. Jadi, teori behavioristik itu adalah aliran dalam psikologi belajar yang memandang proses belajar itu sebagai perubahan perilaku yang dapat diamati dan diukur sebagai hasil interaksi individu dengan lingkungannya. Teori ini menekankan hubungan antara stimulus atau rangsangan dan sebuah respon yang menjadi reaksi, di mana perilaku dianggap dapat dibentuk, dipertahankan, atau dihilangkan melalui pemberian reinforcement atau penguatan maupun adanya sebuah punishment atau hukuman. Kemudian, tokoh utama dari teori behavioristik yang relevan dengan prinsip reinforcement dan punishment adalah Bruce Frederick Skinner melalui konsep operant conditioning yang ia jelaskan. Skinner menjelaskan bagaimana perilaku dapat diperkuat atau dilemahkan berdasarkan konsekuensi yang diterima. Dengan pemahaman ini, guru dapat menyusun strategi pembelajaran yang sistematis dan terukur, meningkatkan motivasi siswa, serta membangun disiplin di kelas. Selanjutnya yaitu konsep inti teori. Jadi, teori belajar behavioristik ini menjelaskan bahwa perilaku ini dapat dibentuk, dipertahankan, maupun dihilangkan melalui pengaturan konsekuensi. Konsep inti yang mendasari penerapan teori ini dalam pendidikan yaitu meliputi reinforcement dan punishment. Yang pertama adalah reinforcement atau penguatan. Jadi, reinforcement ini merupakan upaya untuk memperkuat perilaku tertentu agar lebih sering muncul di kehidupan di kemudian hari. Terdapat dua bentuk reinforcement yang dapat diterapkan dalam pembelajaran, yaitu reinforcement positif dan juga reinforcement negatif. Yang pertama adalah reinforcement positif, yaitu pemberian stimulus yang menyenangkan setelah siswa ini dapat menampilkan perilaku yang diharapkan. Contohnya berupa sebuah pujian, nilai yang baik, hadiah kecil, atau kesempatan istimewa untuk menunjukkan bakat dan minatnya. Kemudian yang kedua adalah reinforcement negatif. Reinforcement negatif ini yaitu berupa penghilangan stimulus yang tidak menyenangkan agar siswa ini lebih terdorong melakukan perilaku sesuai harapan. Misalnya, siswa yang rajin mengerjakan tugas itu dapat dibebaskan dari adanya atau pemberian tugas tambahan. Kemudian, yang kedua adalah punishment atau hukuman. Punishment ini bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan perilaku yang tidak diinginkan.
Sama seperti reinforcement tadi, punishment ini memiliki dua bentuk utama, yaitu punishment positif dan juga punishment negatif. Punishment positif itu yaitu pemberian konsekuensi yang tidak menyenangkan, misalnya sebuah teguran langsung ketika si siswa ini melakukan kesalahan, diberikan tugas tambahan, atau dapat berupa peringatan tertulis. Kemudian yang kedua yaitu punishment negatif, yaitu pencabutan sesuatu yang menyenangkan sebagai konsekuensi perilaku negatif yang dilakukan siswa. Misalnya si siswa ini melanggar aturan yang seperti dilarang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler atau hak bermainnya itu dibatasi. Baik, di sini saya akan melanjutkan materinya yang berjudul Prinsip-prinsip belajar. Teori belajar behavioristik menekankan bahwa perilaku manusia dapat dibentuk dan diubah melalui konsekuensi yang mengikuti perilaku tersebut. Dalam konteks pendidikan, reinforcement atau penguatan dan punishment atau hukuman menjadi instrumen penting untuk membentuk perilaku belajar siswa. Beberapa prinsip utama yang mendasari penerapan reinforcement dan punishment. Yang pertama ada perilaku dipengaruhi oleh konsekuensinya. Intinya, apa yang kita lakukan biasanya dipengaruhi oleh akibat setelahnya. Kalau setelah berbuat sesuatu kita dapat hal yang enak, misalnya dipuji, dikasih nilai bagus, biasanya kita akan mengulangi lagi. Tapi, jika akibatnya tidak enak, misalnya ditegur atau dikasih nilai jelek, kita cenderung menghindar. Nah, disinilah peran guru penting untuk memberikan konsekuensi yang pas supaya perilaku baik terbentuk. Kemudian yang kedua ada penguatan positif lebih efektif daripada hukuman dalam meningkatkan motivasi belajar. Mahasiswa lebih semangat jika dapat hal positif, misalnya dipuji dosen, dapat apresiasi atau dikasih reward kecil. Itu lebih mempengaruhi daripada dimarahi atau dikasih hukuman. Hukuman biasanya lebih bikin jerah sesaat, tapi tidak membuat motivasi jangka panjang. Ketiga, ada hukuman sebaiknya digunakan secara bijak dan proporsional. Bukan berarti hukuman tidak boleh, tapi harus digunakan dengan hati-hati. Hukuman yang berlebihan bisa membuat trauma atau membenci belajar. Jadi, jika memang perlu, hukuman harus mendidik, wajar, dan tetap ada nilai positifnya buat mahasiswa. Yang keempat, ada konsistensi dalam pemberian reinforcement dan punishment. Jika dosen kadang menghargai, kadang tidak, atau kadang menghukum, kadang membiarkan mahasiswa jadi bingung. Makanya perlu konsisten supaya mahasiswa paham bahwa setiap perilaku ada konsekuensinya. Yang kelima ada reinforcement dapat mengembangkan motivasi intrinsik dan karakter belajar. Jika reinforcement atau penguatan diberikan terus dengan cara yang tepat, bukan hanya membuat mahasiswa rajin sementara, tetapi juga bisa menumbuhkan rasa tanggung jawab, mandiri, dan pola belajar yang berkelanjutan. Jadi bukan sekedar belajar karena hanya ingin hadiah, tapi karena sudah terbentuk dari karakternya. Yang terakhir atau yang keenam, penyesuaian dengan konteks sosial dan kebutuhan individu. Setiap mahasiswa berbeda-beda, ada yang suka dipuji depan umum, ada yang lebih nyaman diapresiasi secara pribadi, ada juga yang lebih termotivasi kalau dikaitkan dengan budaya atau minat pribadinya. Jadi, reinforcement harus disesuaikan dengan kondisi sosial dan kebutuhan masing-masing mahasiswa supaya lebih efektif. Baik, materi selanjutnya ada penelitian relevan. Beberapa peneliti di Indonesia sama-sama menunjukkan kalau reinforcement atau penguatan dan punishment atau hukuman memang berpengaruh besar dalam proses belajar. Yang pertama ada Zerliana, Holiso, dan Jamaluddin 2024. Menemukan bahwa reinforcement positif seperti pujian atau penghargaan bisa meningkatkan motivasi intrinsik mahasiswa. Artinya, mahasiswa jadi lebih semangat belajar bukan hanya karena ada hadiah, tapi karena dari dalam dirinya sudah tumbuh motivasi. Kedua, ada Paputungan, Rohisho, dan Jamaluddin 2024. Hasilnya, reinforcement positif bisa mengurangi prokrastinasi atau kebiasaan menunda-nunda tugas. Jadi, mahasiswa jadi lebih disiplin dan terbiasa punya pola belajar yang teratur. Yang ketiga ada Habsyi et al. 2024. Fokusnya pada sekolah ramah anak. Mereka mengatakan jika kombinasi reinforcement dan punishment itu tetap bisa dipakai, asal adil, proporsional, dan tidak merusak psikologis siswa. Jadi hukuman tidak dihilangkan total, tapi cara penggunaannya harus mendidik, bukan menakut-nakuti. Keempat ada Rendiono dan Wicaksono 2024. Pada siswa sekolah dasar, reinforcement positif berupa pujian dan perhatian guru ternyata sangat efektif untuk membangun semangat belajar dan motivasi sejak kecil. Jadi pondasi belajar mereka jadi lebih kuat sejak dini. Baik, itu penjelasan dari saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu analisis dan penerapan dalam pendidikan. Jika dibandingkan dengan teori belajar lain, misalnya teori kognitif atau konstruktivistik dan yang lainnya, itu dianggap terlalu mekanistik. Kenapa? Karena dia tidak memperlihatkan faktor internal siswa seperti pemikiran dan pemahaman konsep,
Dan juga teori kognitif menekankan pada proses mental, sedangkan konstruktivistik itu dia berfokus kepada peran aktif siswa dalam membangun pengetahuan. Meski demikian, teori reinforcement tetap relevan jika digunakan secara seimbang dengan pendekatan yang lain. Jika diterapkan dalam pendidikan, maka strategi pembelajaran harus sesuai dengan yang terjadi sekarang. Hukuman digunakan secara bijak, bukan untuk membuat para siswa merasa tertekan atau menderita. Nah, kita juga harus bisa menerapkan hal ini di kelas pada berbagai jenjang. Yang pertama yaitu pada tingkat sekolah dasar. Nah, pada tingkat sekolah dasar ini, reinforcement positif dapat diberikan dalam bentuk sederhana namun bermakna. Selanjutnya, jenjang kedua yaitu sekolah menengah pertama. Nah, pada jenjang SMP ini, siswa berada pada fase pengembangan sosial yang kuat, sehingga pengakuan dari guru dan teman-teman yang seusia atau sebaya itu sangat penting bagi mereka. Selanjutnya, tingkat sekolah menengah atas atau kejuruan atau yang biasa kita sebut SMA atau SMK. Nah, di sini mereka sudah mulai dilatih untuk lebih bertanggung jawab sebagai seorang siswa. Di sini, guru bisa memberikan poin tambahan untuk keaktifan serta pengurangan poin. Penerapan strategi ini itu dapat membantu siswa lebih disiplin. Mereka bisa sadar bahwa mengatur waktu itu sangat penting serta sangat bermanfaat apabila kita bisa berpartisipasi lebih aktif di dalam kelas. Nah, setelah mereka bisa mengatur waktu, mereka sudah mulai disiplin, artinya mereka sudah hampir siap atau mereka bisa dikatakan siap untuk masuk tingkat selanjutnya, yaitu perguruan tinggi. Nah, pada perguruan tinggi ini, reinforcement itu dia tetap relevan untuk mendorong mahasiswa agar bisa lebih aktif dalam kelas. Contohnya seperti presentasi atau penghargaan akademik kepada mahasiswa yang berani, aktif, dan berdiskusi. Penerapan ini tidak hanya meningkatkan keterlibatan mahasiswa, tapi juga di sinilah kita bisa mengembangkan keterampilan penting seperti komunikasi, berpikir kritis, dan kolaborasi yang dibutuhkan dalam dunia kerja. Penggunaannya dalam pendidikan juga harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Kenapa? Karena itu dapat menimbulkan dampak negatif seperti rasa takut, siswa takut datang ke sekolah, mereka takut untuk berbicara apabila merasa tertindas di lingkungan kampus, dan bahkan juga mereka bisa mengalami trauma psikologis. Nah, jadi dalam konteks pendidikan modern, banyak pakar menyarankan penerapan pendekatan alternatif yang lebih mendidik, itu restoratif disiplin. Apa itu restoratif disiplin? Itu adalah pendekatan yang menekankan tanggung jawab siswa untuk memperbaiki dampak dari perilakunya. Jadi di sini bukan hanya sekedar hukuman, misalnya siswa yang merusak fasilitas sekolah, itu mereka akan disuruh memperbaiki atau mengganti barang yang rusak. Tujuannya agar mereka itu tidak hanya mengandalkan untuk uang, mereka akan mengumpulkan uang dan akan menggantinya, tapi sebaiknya mereka ikut andil dalam memperbaiki barang yang dirusak itu. Saran yang kedua yaitu Positive Behavioral Interventions and Supports, atau yang bisa disingkat PBIS, merupakan pendekatan sistematis yang berfokus pada pencegahan perilaku negatif melalui pemberian reinforcement positif yang konsisten. Lalu yang ketiga yaitu Logical Consequence, di mana hukuman ini diberikan sesuai dengan perilaku salah yang dilakukan oleh siswa, tanpa adanya intimidasi dari sebelah pihak. Itulah tadi materi dari saya lanjutkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih kepada seluruh pemateri dari kelompok kami. Sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan kesimpulan dan saran. Jadi, kesimpulan dari pembahasan yang telah kita ikuti dapat disimpulkan bahwa teori belajar behavioristik dengan prinsip reinforcement dan punishment tetap relevan dalam pendidikan. Nah, penguatan positif itu terbukti lebih efektif dalam meningkatkan motivasi belajar. Nah, sedangkan hukuman sebaiknya itu diberikan secara bijak agar tidak menimbulkan rasa takut berlebihan. Maka sebagai tindak lanjutnya, saran dari kelompok kami yang pertama yaitu untuk guru atau pendidik sebaiknya lebih mengutamakan penggunaan reinforcement positif, misalnya dengan memberikan pujian atau penghargaan. Nah,
dan menggunakan hukuman dengan cara yang mendidik, bukan bersifat menakut-nakuti. Yang kedua, untuk mahasiswa. Jadi mahasiswa supaya lebih memahami bahwa reinforcement itu penting untuk membangun motivasi belajar. Namun jangan sampai kita itu hanya belajar hanya karena ingin hadiah atau takut hukuman. Tapi belajar yang baik itu adalah ketika didorong oleh motivasi dari dalam diri kita sendiri. Kemudian yang ketiga, saran untuk peneliti selanjutnya, ya, penelitian mengenai efektivitas reinforcement dan punishment masih bisa terus dikembangkan, khususnya dengan mengombinasikan teori behavioristik bersama teori-teori belajar lainnya, sehingga hasilnya bisa lebih kaya dan menyeluruh. Nah, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan karena kesempurnaan hanya milik Tuhan dan kesalahan datang dari setan, kita hanyalah korban. Sekian presentasi dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.